Pada tahun ini, Kemendikbud kembali menjadwalkan pelaksanaan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang pelaksanaan ujiannya dilaksanakan pada bulan September untuk tingkat SLTA dan SMK, dan bulan Oktober untuk tingkat SLTP dan sekolah dasar. Ada 3 tahap yang dilakukan sebelum ujian, yaitu simulasi ANBK, gladi, dan ujian ANBK itu sendiri. Sebelum pelaksanaan ujian ANBK, SMA Negeri 1 Wanuhampu mengadakan pelatihan kepada siswa dan siswi dengan membekali mereka dalam teknis mencermati dan memahami bentuk soal-soal yang diberikan di dalam ujian. Narasumber dalam pembekalan materi tersebut adalah Dr. Anda Ulfa Marina, bidang studi Bahasa Indonesia, dan Gita Tiffany, SPD, bidang studi Matematika. Apa saja yang harus dikuasai siswa dalam mengikuti ANBK ini nantinya? Ya, sebelum Ibu menjawab tentang kegiatan ANBK ini, kita harus dudukan dulu apa bentuk yang soal yang ada dalam ANBK ini. Soal ANBK ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah soal numerasi, yang kedua adalah soal yang berkaitan dengan literasi. Soal numerasi adalah soal yang teks yang nanti pemecahannya dalam bentuk-bentuk angka-angka. Artinya ada kasus, kemudian dieksekusinya dengan bidang angka-angka, misalnya matematika, mungkin fisika, mungkin kimia. Dan yang kedua adalah soal literasi. Untuk soal literasi ini ada 2 jenisnya. Pertama, literasi yang berkaitan dengan fiksi. Yang kedua adalah literasi yang berkaitan dengan informasi. Nah, soal yang berkaitan dengan bidang literasi fiksi yaitu soal-soal yang berkaitan dengan bidang karya sastra. Misalnya menangkap makna yang tersirat di balik karya sastra. Katakanlah seperti puisi mungkin, cerpen mungkin, drama mungkin, dengan ada kasus-kasus atau stimulusnya. Yang kedua adalah literasi dalam bidang informasi. Ini yang berkaitan dengan fakta-fakta, opini, argumen, dan sebagainya. Nah, untuk kedua soal literasi, baik itu numerasi dan literasi, itu perlu adanya analisa yang cermat. Jadi soal ini sebetulnya tidak perlu dihafal, ya, tetapi harus dicermati dengan kritis apa sebetulnya keyword yang dikehendaki oleh setiap soal tersebut. Jadi soal itu dimulai dengan stimulus dulu, kemudian sampai kepada inti persoalan. Nah, ini yang biasanya belum dilatihkan kepada siswa kita, menganalisa stimulus yang seperti itu. Jadi dengan sebegitu komplitnya materi yang harus dikuasai siswa dan dengan kesempatan yang hanya diadakan 1 hari sekarang, apa saja yang bisa diberikan kepada anak-anak kita? Ya, kalau berbicara untuk yang banyak ya jelas ya, karena dia butuh proses sampai kepada tahap anak kita pembiasaan. Nah, tapi kita juga tidak bisa mengecilkan arti yang hanya waktu yang sangat singkat untuk pembekalan anak kita. Tentu kita harus memberikan, ya, artinya mudah-mudahan ya sesuatu yang kita katakanlah kata kuncinya untuk memecahkan soal ini bisa mereka praktekkan sendiri ya dengan bersungguh-sungguh. Jadi artinya ketika soal itu tampil, kita harus memberikan kepada anak ini misalnya ya dalam literasi. Nah, yang ditanya itu misalnya karakter. Nah, karakter ini berhubungan dengan watak. Watak ini berhubungan dengan perilaku tokoh. Nah, kata-kata kunci dari soal itu yang harus kita buka wawasan anak kita. Kemudian ada yang paling penting ketika memahami teks, anak-anak kita ini harus paham dengan makna konteks dari kata per kata yang ada dalam teks itu. Misalnya kata interpretasi ditemukan. Nah, dia harus paham ini apa kata interpretasi itu. Dari prediksi misalnya, apa arti kata prediksi ini? Nah, kelemahan dari anak-anak kita itu adalah memahami teks tanpa pernah mau
mengartikan apa maksud dari kata-kata tersebut, sehingga apa konten yang ingin dijawab ini yang mereka kurang paham artinya. Baik Bu, terima kasih atas informasi yang diberikan Bu. Ya, salam dari saya, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Bandung. Assalamualaikum Pak, kami dari publikasi sekolah mau bertanya tentang pelaksanaan ANBK. Yang pertanyaan kami yang pertama, sasaran diadakan AN ini oleh pemerintah itu seperti apa? Jadi pelaksanaan AN, asesmen nasional, itu sasarannya nanti ya, ataupun hasil yang diharapkan dari pemerintah adalah bagaimana nanti kualitas daripada satuan pendidikan itu bisa dipetakan. Nah, adapun pemetaan itu akan melihat nanti substansi daripada materi ANBK itu sendiri, itu yang terdiri dari kemampuan literasi siswa dan kemampuan numerasi. Jadi dua hal ini merupakan hal yang merupakan substansi materi utama dari pelaksanaan ANBK itu sendiri, yaitu adalah kemampuan literasi anak, ya, minat baca tulisnya, baik itu secara teks ataupun secara digital. Nah, bagaimana mereka bisa menganalisa suatu teks atau suatu pernyataan sehingga nanti bisa memetakan masalah ya yang terjadi itu sekaligus mengambil kesimpulan. Demikian juga dengan numerasi ya. Numerasi itu kan berkaitan dengan operasi hitung, aljabar, aritmatika, barisan, deret dan segala macamnya. Dan itu juga akan diperlukan analisa mendalam. Bagaimana bisa memecahkan masalah-masalah yang ditampilkan nanti pada saat ujian. Jadi itu yang merupakan potret ya ataupun gambar utama dari ANBK yang insya Allah itu akan menggambarkan kualitas atau mutu daripada satuan pendidikan. Siswa yang dilibatkan untuk mengikuti ANBK ini yang kelas berapa saja Pak? Ya, siswa yang dilibatkan adalah siswa kelas 11. Itu terdiri dari peminatan MIPA dan IPS, tapi itu diambil secara sampling atau diambil secara random atau diambil secara acak dari sistem Dapodik. Jadi memang sistem ini dia tidak mengenal kemampuan peringkat siswa dan tidak ke situ sadarnya. Jadi ya bebas saja, bisa saja dia ini anak yang tidak peringkat juga masuk diikutsertakan, bisa juga ini anak yang misalnya dia biasa-biasa saja juga akan masuk nanti dalam sistem pengambilan sampling daripada sistem Dapodik. Ya. Baik Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu tim untuk bisa menyampaikan dan meluaskan di satuan pendidikan. Ya. Kita berharap semoga siswa-siswi yang terlibat dalam ujian ANBK pada tahun ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan nantinya dan akan memberikan dampak yang positif untuk evaluasi sekolah ke depannya. Dari tim publikasi sekolah melaporkan.